Ibu Dokter. Ya, izinkan saya untuk share screen mengenai CV beliau, ya. Ya, Bapak Ibu, mohon ini kita perkenalan dulu dengan narasumber kita pada hari ini ya, yaitu Ibu Dr. Putri Wulanditya, SEMAK, CPSAK, CPFRA, CAP, CEAP, dan juga CA. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau merupakan narasumber yang sangat kredibel, ya, baik itu untuk sertifikasi profesi akuntansi dan juga nanti untuk kredibilitas akademiknya. Bisa kita lihat bahwa beliau ini merupakan dosen akuntansi di Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Nah, beliau pernah mengambil doktor di Universitas Brawijaya, kemudian magister atau master akuntansinya di Universitas Erlangga. Nah, untuk posisi strategis yang bisa saya sampaikan di sini sekilas adalah beliau merupakan Kabid Abdimas di Pusat Kajian Bisnis dan Pendidikan Anti Korupsi. Kemudian merupakan Deputy of Organizational Development of ICFI Indonesia Chapter. Terus kemudian menjadi koordinator untuk wilayah 7 Jawa Timur, nggih, Bu, di ICMA. Nah, yang membuat sangat relevan untuk menjadi narasumber pada hari ini adalah beliau memiliki beberapa penelitian berkaitan tentang eksperimen atau riset eksperimen. Bisa kita lihat di sini track record-nya beliau termasuk studi di di experimental study on accounting student persuasion elaboration model in article decision learning. Kemudian berikutnya bisa Bapak Ibu baca sendiri bagaimana kredibilitas untuk riset yang telah dilakukan oleh Ibu Dr. Putri Wulanditya. Nah, kemudian beberapa yang bisa saya sampaikan di saat ini atau di depan ini adalah preview untuk materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Putri adalah nanti kita akan berkenalan mengenai fondasi untuk penelitian eksperimen, kemudian kunci sukses untuk riset kekinian, kemudian tantangan dan bagaimana solusinya, dan juga untuk tips publikasi hingga ke jurnal internasional karena memang ini merupakan salah satu tuntutan ya bagi kita yang memiliki peran baik itu sebagai mahasiswa, dosen maupun praktisi yang memang relevan untuk bidang riset. Nah, jadi mari sebelum tanpa berlama-lama lagi ya, saya mengizinkan dan juga memberikan ruang bagi Ibu Dr. Putri Wulanditya untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Baik Bapak Ibu, selamat menyimak dan Ibu Dr. Putri, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu. Mari Ibu, monggo. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bu Verika, Pak Ahmad Fikri, Pak Rifandi, ada beberapa panitia juga Bu Mega dan rekan-rekan sekalian. Pagi Bu. Saya ya, suara saya jelas, Bu Verika? Jelas, jelas sekali Ya, Bu Putri. baik. Terima kasih nih sebelumnya. Sekali lagi saya diminta untuk sharing. Jadi beberapa kali ini sebetulnya udah beberapa seri saya diminta untuk sharing tentang eksperimen. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti beberapa kali seri saya gitu, sehingga setiap seri yang saya sajikan berbeda. Jadi ada yang memperkenalkan sedikit eksperimental itu apa, barangkali Bapak Ibu ada yang baru bergabung, tapi ada yang nanti bisa Bapak Ibu pelajari lebih lanjut. Kadang-kala nanti beberapa bulan kemudian nanti saya diminta untuk mengisi lagi. Ya, jadi jangan bosan-bosan untuk belajar eksperimen. Dan saya juga perbolehkan Bapak Ibu sekalian berdiskusi dengan saya apabila Bapak Ibu berminat untuk belajar mendalam terkait dengan eksperimen gitu ya. Karena ya tidak mudah begitu ya. Waktu kemarin saya di Brawijaya itu juga awal dari saya belajar eksperimen dan saya diminta untuk oleh kopromotor saya untuk menularkan virus-virus eksperimen ke rekan-rekan sekalian, terutama Bapak Ibu yang dosen akuntansi. Karena sebetulnya eksperimen ini mungkin ilmunya banyak ke bidang marketing ya, bidang manajemen. Ternyata menarik juga ketika kita bisa terapkan pada bidang akuntansi. Banyak sekali nanti yang Bapak Ibu bisa pelajari begitu ya. Mungkin juga di antara Bapak Ibu sekalian ada yang sudah ahli eksperimen, sudah pernah mencoba eksperimen, boleh nanti ikut sharing begitu ya untuk mengisi, barangkali saya juga masih belajar, nanti Bapak Ibu boleh melengkapi. Izin sambil saya share screen, sudah
Terlihat Bu Verika? Sudah Bu, terlihat jelas. Oke, Gitu, Bu. baik. Kali ini saya diminta untuk sharing begitu ya, bagaimana tips and trick begitu ya. Kalau kita mau melakukan eksperimen itu apa saja hal-hal yang harus kita apa namanya kita jaga, kita lakukan gitu ya. Dan plus tadi ya Pak Raffles juga menyampaikan riset kekiniannya apa nih gitu ya, yang terkait dengan penelitian eksperimen. Nah, sebetulnya Bapak Ibu sekalian, eksperimen itu adalah bagian dari metode. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan penelitian, membuat proposal penelitian begitu ya, itu bab 1 sampai dengan bab 2 atau mungkin bab 3 yang isinya tentang teori sendiri, pengembangan hipotesis sendiri gitu ya. Bapak Ibu juga yang lagi tesis atau disertasi boleh mencoba. Sebetulnya ini hanya metode penelitian. Jadi ini yang membedakan adalah hanya di pada metode ya. Dan metode ini termasuk metode kuantitatif. Kalau kemarin Bapak Ibu nyimak Prof. Eko Ganis ya, itu juga bagian dari guru saya. Nah, beliau tertarik bidangnya kualitatif. Sedangkan saya di Brawijaya memang mayoritas kualitatif sih. Cuman saya juga belajar tentang kuantitatif juga. Nah, di situ juga saya belajar kepada beliau-beliau. Nah, apa yang harus diperhatikan begitu ya terkait dengan penelitian eksperimen ini? Ya, memang yang jelas kalau kualitatif itu kan harus ada variabel X dan variabel Y-nya. Harus ada sebelumnya teori yang cukup kuat sejauh mana variabel X mempengaruhi variabel Y. Tapi yang membedakan apa? Di sini saya cetak tebal bahwa ada pengendalian dengan cara mengontrol variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi hasil. Jadi yang mana yang harus dikendalikan itu adalah variabel X-nya. Nah, berikutnya adalah selain landasan teori yang cukup kuat ada pengaruh, maka di dalamnya ada sebab akibat. Ya. Contohnya saja apa? Sederhananya, kita contohkan adalah investor. Di bidang akuntansi adalah bagaimana laporan keuangan menginformasikan laba perusahaan. Ya kan, investor pasti menyenangi apa Mbak Verika? Labanya Laba positif. yang iya, yang baik. Iya, laba yang tinggi. Kita interaktif aja ya. Laba yang positif, laba yang tinggi dibandingkan dengan laba yang negatif atau mungkin cenderung menurun labanya. Akhirnya apa? Itu adalah sebab. Sebabnya apa? Informasi akuntansi, informasi laporan keuangan bahwa perusahaan mengalami peningkatan laba. Sebaliknya, ada suatu kondisi yang menyebabkan laba itu menurun. Akibatnya apa? Pilihannya hanya dua. Investor akan mengambil keputusan berinvestasi atau justru malah berinvestasi ke tempat lain atau tidak jadi berinvestasi kepada suatu perusahaan. Maka jelas di situ ada hubungan kausalitas atau sebab akibat. Ya. Ciri-cirinya apa lagi? Nah, ini harus ada pengendalian terhadap variabel ekstranus. Ya, di variabel eksperimen itu yang kita teliti apa? Misalkan itu tadi ada pengaruh laba terhadap keputusan investasi. Maka variabel luarnya itu adalah contoh sederhananya adalah variabel demografi. Nah, contohnya apa? Oh, nggak peduli itu wanita atau pria. Oh, tidak peduli dia adalah ahli membaca laporan keuangan atau tidak. Oh, dia adalah dosen akuntansi atau bukan dosen akuntansi. Nah, ini yang harus dikendalikan. Karena apa? Dikendalikan tersebut caranya bagaimana, Bu? Ya berarti dituangkan dalam berikutnya, yaitu manipulasi atau treatmentnya. Jadi kalau Bapak Ibu, oh saya nampaknya pernah mengisi suatu survei gitu ya, yang di situ ada ceritanya Bu. Ya, lihat dulu apakah banyak sekali sekarang survei yang di dalamnya juga ada studi kasus. Hanya saja yang membedakan adalah itu dikendalikan nggak? Kalau misalkan saya pernah bertanya pada teman saya share ya, minta tolong dong mengisi survei atau penelitian saya. Setelah saya buka, saya menguji dia juga sih dengan pertanyaan. Ini eksperimen ya? Iya, jawaban dia. Oh,
Salah. Setelah saya lihat itu hanya survei biasa. Kenapa? Karena kurang adanya kontrol. Misalkan saya bertanya, apakah boleh saya mengisi sekarang? Oh, silakan bebas. Padahal pada saat itu saya sedang rapat. Saya bisa mengisi survei tersebut dan tidak ada kendali apapun di dalamnya. Hanya share Google Form saja. Saya tidak diminta untuk mengkondisikan saya dengan penuh konsentrasi di ruangan tertentu. Saya tidak boleh sambil dengan ngobrol dengan teman saya, tidak bisa disambi dengan rapat. Oh, berarti ini bukan eksperimen, tapi survei biasa yang ada cerita kasusnya. Jadi di situ harus benar-benar Bapak Ibu kalau mau eksperimen yang sebenarnya itu harus dikondisikan. Misalkan kalau kita mau eksperimen bagaimana Bu? Bisa Bapak Ibu di ruangan suatu laboratorium. Kalau itu berbasis boleh apa namanya paper base bisa mungkin ke mahasiswa atau mungkin dengan apa komputer atau laptop masing-masing di kelas. Tapi kan kita kondisikan di situ mahasiswa dengan konsentrasi mengerjakan suatu kasus, tidak mengobrol satu sama lain, tidak bertanya satu sama lain, lalu kita kendalikan di situ. Para mahasiswa sekalian, silakan kalian buka halaman pertama. Ya, jadi mereka memang benar-benar konsentrasi, baca juga konsentrasi, sehingga keputusannya bukan keputusan karena saya perempuan, karena dia laki-laki, karena saya Bu Verika, karena saya Pak Fikri, bukan. Tapi benar-benar berdasarkan kasus yang diceritakan. Bu, bagaimana kalau nanti pakai yang kekinian, survei online? Bisa Bapak Ibu. Tapi di setting dan memang di awal itu sudah disampaikan bagaimana cara Bapak Ibu mengisikan survei eksperimen ini. Jadi petunjuk pengisian. Ya. Bapak Ibu tolong meluangkan waktu selama 10 menit. Mohon untuk tidak bla bla bla, tidak bersamaan dengan yang lain, konsentrasi dan lain sebagainya. Waktunya hanya 10 menit. Kontrolnya bagaimana? Ketika dia lama di halaman pertama, dia sudah tertutup. Nah, itu yang mengendalikan. Berarti gimana Bu kalau ada yang tidak bisa menyelesaikan halaman pertama karena ternyata dia tidak bisa sesuai dengan janjinya, nggak konsentrasi gitu ya. Harusnya halaman pertama itu dibaca dalam waktu 2 menit, ternyata lebih. Berarti itu gagal. Ya, gagal artinya kita bisa mencari responden yang lain. Nah, itu adalah tantangannya ketika kita riset kekinian menggunakan teknologi. Jadi pengendaliannya adalah menggunakan teknologinya. Kemudian yang diukur apa Bapak Ibu? Yang diukur itu hanya variabel Y, beda dengan survei yang lain. Loh, kok X kok tidak ditanya apa-apa begitu ya? Yang ditanya adalah Y. Kalau tadi apakah keputusan berinvestasi atau tidak, itu hanya di variabel Y, bukan X-nya yang diukur. Kalaupun ada pertanyaan X, itu adalah sejauh mana Bapak Ibu paham dengan instrumen yang diberikan. Misalkan bisa ditanya tentang siapakah nama akuntan yang ada di cerita di atas. Nah, kalau dia menjawab betul gitu ya. Oh, jawabannya adalah Ibu Eva. Oh, berarti dia paham. Berapakah laba perusahaan yang dicantumkan di atas? Kalau dia menjawab dengan benar, bisa dengan angka, bisa pilihan, oh berarti dia terinternalisasi. Paham betul kasus yang kita berikan. Ketika tidak lolos bagaimana Bu? Ya sudah tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sama seperti ketika Bapak Ibu survei, kalau ada yang menjawab tidak lengkap ya Bapak Ibu, maka itu tidak bisa diteruskan kan ya. Sama seperti eksperimen juga begitu. Ada juga yang menggunakan eksperimen ada 2 kelompok, misalkan 2 kelas gitu ya. Mungkin Bapak Ibu lebih kenal ya ketika Bapak Ibu melewati pelatihan AA Pekerti ya. Nah, itu semacam penelitian tindakan kelas. Nah, kan ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok kontrol adalah mahasiswa yang diberikan treatment, mungkin belajar dengan menonton film, dengan melihat video pembelajaran. Bedakan dengan yang satunya Bapak Ibu hanya mengajar secara manual gitu ya. Nah, ini bisa ada 2 kelompok yang bisa dieksperimen dan satu tidak dieksperimen untuk bisa mengetahui
sejauh mana efek dari suatu metode pembelajaran. Yang berikutnya adalah randomisasi dalam penempatan subjek. Ya, bisa saja Bapak Ibu siapkan nanti ada 4 kasus yang ceritanya berbeda. Ada kode A, kode B, kode C, kode D begitu ya. Nah, mahasiswa nggak bisa memilih, saya milih A, saya milih B, Bu. Oh, teman saya A, saya juga A. Nggak bisa. Jadi Bapak Ibu kalau pakai manual paper base maka harus amplop tertutup dan tanpa identitas ini A, ini B, ini C, ini D. Misalkan mahasiswa Bapak Ibu ada 20 begitu ya. Kasusnya ada 4. Maka silakan disiapkan masing-masing 5 ya. 4 kali 5 20. Nah, nanti itu diacak. Kita pun tidak tahu si A menerima apa, si B menerima yang mana, itu tidak. Apalagi kalau berbasis sistem, sangat mudah. Kalau misalkan Google Form kan ada ya, tampilannya di shuffle, diacak. Nah, tinggal mahasiswa klik. Nah, mungkin bisa digambarkan hanya dengan nama-nama buah misalkan, nama-nama bunga, anggrek, melati, apa. Tapi dia tidak tahu ini kode yang mana yang dia dapat. Gitu. Nah, berikutnya adalah banyak jenis-jenis penelitian eksperimen. Nanti Bapak Ibu ketika membaca suatu jurnal, nanti ada beberapa metode yang disampaikan di jurnal itu. Apakah menggunakan true eksperimen, quasi eksperimen, atau pre-eksperimental. Yang paling mudah adalah yang pre-eksperimental Bapak Ibu. Ini yang saya bilang, ini kaitannya dengan penelitian tindakan kelas, ya, atau Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu guru yang baru pertama kali belajar eksperimen. Ini adalah yang paling mudah, ya. Tidak perlu diacak, juga tidak ada 2 kelompok. Hanya satu saja, satu kelas saja diberi treatment, perlakuan, ya. Diuji prates sama postes. Sudah, itu yang paling sederhana kalau mau belajar eksperimen. Kemudian naik lagi ada kuasi eksperimen. Belum dirandomisasi, tapi sudah ada kelompok kontrol. Oh, satu kelas diberi treatment, kelas yang lain tidak. Bapak Ibu ngajar di 2 kelas, ya. Satunya diberi treatment, satunya tidak. Akan belajar lagi berikutnya apa? Oh, ternyata berdampak enggak? Ternyata setelah orang yang berbeda, satunya diberikan pelatihan, satunya tidak. Nah, yang true eksperimen, benar-benar eksperimen yang sebenarnya, ada randomisasi diacak, ada pengendalian yang ketat juga dari Bapak Ibu selaku peneliti. Bu, bagaimana kalau kelasnya paralel ya? Kelasnya paralel, kita gunakan tim teaching kita atau gunakan asisten mahasiswa, bisa Bapak Ibu. Tapi supaya ada kontrol, Bapak Ibu siapkan kata-kata yang harus dibacakan oleh adik-adik mahasiswa atau rekan kerja Bapak Ibu. Itu harus sama. Istilahnya protokol eksperimennya sama. Tahapan pertama, kayak tadi ya, seperti Pak Fikri sampaikan di acara ITSMA kan ada protokolnya selalu ya. Setelah ini gitu ya. Setelah ada pembacaan doa, profil, berikutnya apa. Eksperimen juga begitu. Supaya setiap kelas, setiap webinar, tahapannya selalu sama. Jadi walaupun kelasnya berbeda, walaupun orangnya yang memberikan berbeda, tapi protokolnya tetap sama. Lalu tinggal diuji masing-masing bagaimana penerapan metode belajar yang berbeda ini dampaknya seperti apa. Itu ya Bapak Ibu. Nah, langkah-langkahnya sama nih. Sama seperti penelitian yang lain. Mulai dari kita cari identifikasi masalah, rumusan hipotesis, variabel bebas dan terikat tadi sebab akibat. Kemudian Bapak Ibu pilih metodenya seperti apa. Kemudian populasi dan sampelnya siapa. Kemudian tadi dirandomisasi, diacak, istilahnya kasusnya, soalnya, instrumennya, kemudian lakukan uji validitas reliabilitas, kemudian melakukan treatment tadi di kelas atau by system gitu ya, mengumpulkan bisa aja sebelumnya dites, sesudahnya juga dites lagi. Alat ujinya tidak sulit Bapak Ibu ya. Alat ujinya hanya menggunakan uji beda, uji T. Atau lebih bagus lagi ada ANOVA, ANCOVA, ada MANOVA, ada MANCOVA. Ya, mungkin yang
eksperimen yang sebelumnya saya sudah sempat menjelaskan ini, atau nanti mungkin kalau ada saya diminta untuk mengisi teknis, lebih ke teknis gitu ya, nanti akan saya ceritakan caranya bagaimana sampai dengan menguji data eksperimen. Berikutnya adalah yang mudah Bapak Ibu menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi. Nah, ini yang diminta gitu ya. Bagaimana kunci sukses penelitian eksperimen untuk riset kekinian? Bapak Ibu silakan persiapkan gitu ya. Desain yang matang dan relevan. Caranya gimana? Nanti baca jurnal-jurnal, artikel-artikel yang eksperimennya lengkap. Nanti akan saya tunjukkan artikel eksperimen yang lengkap seperti apa ya. Jadi apa? Bisa gunakan desain yang kontekstual dengan fenomena saat ini. Sebentar Bapak Ibu, ada gangguan sedikit anak saya biasa. Minggu-minggu soalnya ini. Gunakan desain yang konseptual dengan fenomena saat ini. Mau gunakan digital learning, mau green behavior, digital financial, kemudian kemampuan pengendalian yang sekiranya Bapak Ibu bisa kendalikan penelitian ini. Kemudian untuk menghindari bias nanti bisa di random gitu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ya ini yang memang harus dipersiapkan. Instrumennya harus valid. Katakan di sini instrumennya bagaimana Bu setelah kita buat. Jadi instrumen kalau Bapak Ibu buat kasus, itu kita selaku dosen akuntansi misalkan. Saya kurang tahu perkembangan sekarang itu di luar sana seperti apa. Maka kita bisa berdiskusi atau melalui FGD dengan praktisi gitu ya. Kalau Bapak Ibu misalkan saya bidangnya audit Bu, maka Bapak Ibu silakan FGD dengan para auditor. Jadi yang diceritakan instrumennya itu mendekati nyata. Supaya apa? Supaya misalkan kalau itu mahasiswa auditor yang sebenarnya itu ketika membaca instrumen Bapak Ibu itu seakan-akan masuk ke dalam cerita tersebut, terinternalisasi gitu ya, ikut menjadi seseorang auditor yang ada di instrumen tersebut, yang ada di studi kasus tersebut. Ya, jadi bisa selain baca literatur terkini, kemudian FGD dengan expert, ahlinya, kemudian yang kekinian juga gunakan alat digital. Bisa juga Google Form, aplikasi survei, macam-macam, Survey Monkey, dan lain-lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan Bapak Ibu untuk bisa menjangkau yang jauh-jauh ya. Nah, kalau lokal misalkan kota atau di kampus Bapak Ibu mudah tinggal diundang ke lab di kampus gitu ya. Kemudian perlakuan yang inovatif dan terukur. Ya, isu kekiniannya apa? Intervensi digital, pembelajaran berbasis AI, mungkin kaitannya dengan UMKM gitu ya. Terstandarisasi dan konsisten. Yang tadi saya bilang, kalau memang Bapak Ibu mau buat semacam video pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi harus terstandarisasi. Dan yang terpenting ini seringkali Bapak Ibu terutama kalau di Indonesia mungkin belum ya ini ya. Tapi kalau saya punya pengalaman akan publikasi ke jurnal internasional, ini ada beberapa yang meminta bahwa ada eh, kepatuhan terhadap etika karena eksperimen itu berbeda dengan penelitian yang lain.
Jadi kalau kita pakai Google Form atau pakai aplikasi gitu ya, itu di awal itu sudah ada state bahwa saya bersedia menjadi partisipan dalam penelitian ini. Ini bagian dari etika, karena kita harus memastikan bahwa para peserta partisipan yang akan mengikuti eksperimen itu tidak dipaksa, harus bersifat sukarela. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi kalau mahasiswa pun juga begitu. Ya, kita mengundang untuk mengikuti eksperimen. Kalau ternyata dia tidak secara sukarela dengan tekanan gitu ya, pasti jawabannya nanti dengan tekanan, nggak boleh, harus sukarela. Jadi di awal itu bisa kita juga buat semacam undangan begitu ya kepada para auditor, kepada para investor, kepada para mahasiswa. Silakan mengikuti ini nih. Boleh kalau misalkan oh nanti akan ada door prize seperti tadi disampaikan acaranya ITMA ya. Boleh ada door prize untuk menarik mahasiswa untuk secara sukarela mengikuti kelas kita atau eksperimen kita. Nah, itu boleh. Dan juga boleh di undangan itu tidak dicantumkan bahwa ini bagian dari eksperimen. Ya. Khawatirnya waduh nanti saya jadi kelinci percobaan dong ya. Dan kala kata-kata eksperimennya tidak usah dimunculkan ya. Seperti kemarin waktu saya pengumpulan data untuk disertasi itu adalah partisipannya adalah akuntan. Jadi saya semacam melakukan mengundang untuk mengikuti webinar seperti ini. Lalu di akhir acara saya meminta untuk kesediaannya secara sukarela untuk mengikuti penelitian eksperimen. Ada yang mau, ada yang nggak mau ya. Maka dari itu kita tidak bisa paksakan. Nah, analisis terkininya ya tadi karena alat ujinya sebetulnya sederhana, SPSS saja juga sudah cukup. Dan alat ujinya pun Bapak Ibu juga tidak perlu mempelajari lebih dalam karena saya yakin Bapak Ibu sudah bisa ya uji T, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA. Nah, hanya menggunakan alat-alat uji yang seperti itu. Kemudian ketika kita mau publikasi, maka silakan mengikuti pedoman-pedoman yang template yang disediakan oleh para publisher gitu ya. Bahkan ada yang meminta ini Bapak Ibu, lampirkan desain eksperimen atau instrumennya sampai dengan coding datanya, pengolahan datanya bila memang diminta. Karena kalau itu bagian dari apa ya, hak cipta kita gitu ya terkait dengan instrumen ini ya. Bisa saja bagian dari instrumen itu bisa juga kita HKI-kan karena kita sudah buat dan lain sebagainya itu bisa di HKI-kan Bapak Ibu. Nah, tantangannya apa? Ya tadi, bagaimana kita bisa merandomisasi tadi. Kemudian karena kita harus mengikut sertakan para peserta yang sukarela. Nah, tidak boleh ada intervensi di dalamnya, harus bersedia, maka bisa jadi tidak banyak ya. Kalau kemarin saya ditanyakan, saya sempat bertanya dan saya juga mencari sumber, sebetulnya dalam satu kode instrumen atau studi kasus tadi ya, kita siapkan ada 4 tadi ya, A, B, C, D. Masing-masing harus dapat berapa, Bu? Ya, minimal 10. Ya, saya mencari-cari sumber mana yang bisa dapat 10. Oh, ternyata di bukunya Montgomery itu ada. Bapak Ibu, nanti silakan cari bukunya eksperimen yang penulisnya adalah Montgomery. Ya. Nah, itu 10 saja sudah boleh. Ya. Tapi harus seimbang. Misalkan satunya 10, satu 30, nggak boleh. Jadi harus seimbang. Ada 10, misalkan selisihnya cuma dikit. 12, 15, satunya 11, satunya 12. Nah, begitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian intervensi tidak realistis ya. Maka dari itu pilih treatment yang berbasis realita lapangan. Tadi saya bilang bahwa kita perlu FGD dengan kemarin kasus saya adalah akuntan perusahaan, akuntan manajemen. Maka saya berdiskusi dengan rekan-rekan yang bekerja di perusahaan. Seperti apa waktu itu saya terkait dengan bagaimana whistleblowing system. Bagaimana perusahaan punya punya saluran untuk melaporkan kecurangan. Bagaimana sih kecurangan yang terjadi di perusahaan kan banyak ya Bapak Ibu. Pilih salah satu yang sangat mencerminkan realita. Ya, teknologi berubah cepat maka bisa
sesuaikan desain dengan alat digital yang Bapak Ibu kuasai, ya, atau bisa dipelajari juga. Contohnya apa Bapak Ibu? Ya ini contoh-contoh yang sederhana ya Bapak Ibu. Kalau mau belajar mulai belajar eksperimen dari yang sederhana dulu juga boleh. Pengaruh pelatihan literasi digital terhadap perilaku belanja online yang etis. Efektivitas e-learning berbasis AI. Apakah bisa meningkatkan hasil belajar mahasiswa? Pelatihan green accounting terhadap kesadaran lingkungan mahasiswa akuntansi atau mungkin UMKM gitu ya. Kemudian dampak kampanye media sosial terhadap niat zonasi ZIS. Nah, atau mungkin Bapak Ibu belajar dulu, setelah itu ditularkan nih ke mahasiswa. Ya, kayaknya mahasiswa juga cukup kreatif gitu ya. Kita bisa penelitian bareng sama mahasiswa. Ini juga bisa dikaitkan dengan pengabdian ya Bapak Ibu. Pengabdian kita adalah memberikan pelatihan literasi digital. Outputnya tidak hanya di jurnal pengabdian, tapi juga bisa di jurnal penelitian karena di dalamnya ada pengukuran yang bisa kita publikasikan penelitian. Jadi sambil menyelam minum air, sambil menyelam minum kopi katanya ya. Jadi sambil pengabdian juga bisa melakukan penelitian eksperimen Bapak Ibu. Monggo nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa sambil ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh-contoh juga. Ini contoh judulnya dan jenis treatment atau intervensinya, kemudian apa yang harus diukur. Contohnya pengaruh pelatihan etika profesi terhadap sensitivitas etika mahasiswa akuntansi. Berarti apa? Ya, pelatihan ini Bapak Ibu bagaimana mengemas pelatihan ini. Lalu yang diukur adalah skor sensitivitas etika. Pengaruh game lah, bisa aja Bapak Ibu bikin game ya. Nah, yang kekinian nih ya, game edukasi akuntansi terhadap hasil belajar mahasiswa. Saya bisa Bu kerjasama sama rekan saya bisa bikin game, bisa bikin aplikasi gitu ya. Lalu kita ukur bagaimana hasil belajarnya, apakah nilai kuisnya atau ujiannya. Efektivitas bisa juga simulasi digital audit ya Bapak Ibu yang mengajar audit ya, belajar tentang audit ya, berbasis sistem. Ya, simulasinya ini adalah treatmentnya. Kemudian kita ukur sejauh mana dia paham terhadap prosedur auditnya. Dampak workshop, nah, sekarang ini kita lagi workshop ya kan. Dampak workshop anti fraud terhadap sikap mahasiswa terhadap kecurangan. Kita kasih workshop dulu nih. Setelah itu kita ukur bagaimana sikap anti kecurangan. Pelatihan software akuntansi dan seterusnya. Misalkan kasih pelatihan accurate. Kemampuan menyusun laporan keuangannya seperti apa. Di akhir dilihat nih, dia benar-benar bisa nggak menginputkan data sampai dengan menyelesaikan laporan keuangan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah saya carikan, memang masih banyak banget ya. Banyak sekali jurnal-jurnal terindeks Scopus, terindeks internasional, bereputasi gitu ya, yang menggunakan eksperimen metode dan terutama bidang kita, yaitu accounting. Ya, seperti di Journal of Accounting Research, ya itu ada eksperimental juga dia terima. Ya, terkait apa saja? Nah, banyak ini Bapak Ibu, ada pengambilan keputusan investasi, perilaku auditor, respon accounting staff ya. Kemudian ada juga review of accounting studies, ada juga contemporary accounting research, ada juga accounting organization and society. Nah, Journal of Accounting Economic masih banyak Bapak Ibu ya, terutama yang jadi kiblatnya yang paling bawah ini. Kalau yang beberapa ini yang seringkali ini ya artikelnya open source ya, jadi kita bisa download. Tapi kalau triple E salah satunya adalah BRIA, ini Bapak Ibu harus ada akses ke situ baru bisa mendownload jurnalnya. Memang paling bagus yang di BRIA ini. Kiblat saya kemarin waktu bikin disertasi saya cari eksperimen juga dari BRIA ini ya Bapak Ibu. Nah, setelah ini saya akan tunjukkan artikel yang berbasis eksperimen yang lengkap yang Bapak Ibu bisa duplikasi atau
eh, modifikasi gitu ya. Nanti Bapak Ibu tips mencari artikel eksperimen akuntansi ya jelas Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, masuk ke database jurnal, kata kuncinya bisa experimental accounting study, ada bisa juga behavioral accounting eksperimen. Bapak Ibu kalau yang di manajemen accounting ya manajemen accounting eksperimen. Kemudian setelah menemukan judul, seringkali ada yang judul menggunakan kata eksperimen. Ada juga yang tidak, tapi di dalamnya ternyata eksperimen gitu ya. Maka perlu lihat judul, kemudian abstraknya, kemudian bagian metodologinya, memastikan bahwa desainnya memang eksperimen. Ada menggunakan lab eksperimen tadi ya, Bapak Ibu di suatu ruangan di lab gitu ya. Kemudian ada yang pengukurannya seperti tadi sederhana, pre-test, post-test. Ada juga yang menggunakan kontrol grup, ada juga yang tidak. Kemudian silakan Bapak Ibu ya otomatis harus di-download atau dibaca begitu ya terkait dengan bagaimana detail dari artikel tersebut. Nah, ini nanti ya terakhir last but not least ya kan masih ada kita akan nanti bahas ada contoh jurnal nanti saya akan share juga. Jadi penelitian eksperimen itu sampai sekarang pun relevan, ya, sangat penting dalam dunia akademik, terutama untuk membuktikan efektivitas suatu intervensi dalam dunia nyata. Jadi kalau survei itu hanya bagian dari apa ya, biasnya cukup tinggi gitu ya. Semuanya diukur pakai skala Likert, apa namanya, suatu apa pemahaman gitu ya. Tapi kalau eksperimen lebih mendalam lagi, lebih fokus lagi. Kuncinya desainnya harus disiapkan ketat, instrumennya juga valid, sahih, analisis statik yang juga tepat. Kemudian kalau mau kekinian maka perlakuan yang konseptual dengan isu yang terkini Bapak Ibu. Mungkin itu Mbak Verika sambil Yes. saya carikan gitu ya artikel yang tadi sudah saya dapat bisa saya sharekan artikelnya ya. Ya, monggo. Siap, Bu. Terima kasih banyak. Mungkin ada pertanyaan juga. Ya, baik. Silakan. Bu Putri, ini kita masuk pada sesi diskusi ya, Bu, tanya Ya, jawab. Ini yang sudah tersedia di kolom chat, sudah ada Bu pertanyaan dari Bapak Muhammad Hilmi Hidayatullah. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, Ibu bisa berikan contoh judul penelitian true dan pre-eksperimen. Kemudian, apa bedanya instrumen penelitian dan teknik analisis data? Dan yang terakhir, apa bedanya pengaruh dan efektivitas penggunaan kata, pemilihan kata ya, Bu? Iya, kemudian yang berikutnya nanti akan saya bacakan, Bu. Apakah satu persatu akan kita diskusikan ya? boleh. Iya, Bapak Ibu, saya juga memperkenankan kepada Bapak Ibu untuk raise hand bagi yang ingin menyampaikan secara langsung, yang biasanya suka secara lisan ya bertanya kepada narasumber, yaitu Bu Putri, monggo. Uh, untuk diketahui bersama bahwa kegiatan kita masih ada beberapa menit ke depan, jadi silahkan mempergunakan waktu sebaiknya. Silakan Ibu, Bu Putri mungkin bisa dijawab Bentar dulu. ya, saya klik dulu materinya. Beberapa artikel yang akan kita bahas. Ya, untuk artikel itu berkaitan juga dengan permintaan dari Ibu Devi di kolom chat, Bu. Itu Iya, boleh di-share betul. artikel yang mau dibahas? Ya, Itu ada satu, sudah ya. ya sudah tersedia Bapak Itu, Ibu di dalam kolom chat. Silakan untuk di-download. oh, ada dua.
Ya, Bentar ya. sudah dua artikel ya, Bu. Hmm. Sama ada satu lagi nih menjawab. Pak siapa tadi ya? Bentar ya, saya carikan penelitian saya. Untuk materi akan saya bagikan di dalam kolom chat ya, Bapak Ibu. Di monggo di download. Coba. Ya, oke. Materi sudah saya upload di dalam kolom chat. Silakan Bapak Ibu diakses. Sambil menunggu satu artikel lagi ya, Bu, yang akan dibagikan ya, Bu Putri. Iya, kita bisa melihat tadi pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Putri ya, bahwa eksperimental ini dia ciri khasnya itu adalah menguji kausalitas, hubungan sebab akibat. Jadi jadi peneliti itu memastikan apakah benar bahwa variabel variabel yang akan diuji ini, variabel dependen ini, itu benar-benar mempengaruhi variabel independennya. Ya tentu dengan ciri khasnya tadi diberikan treatment. Ya dimanipulasi untuk memastikan bahwa benar variabel variabel dependen ini itu benar-benar mempengaruhi untuk variabel independennya. Ya tadi kita bisa lihat itu ciri khas yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Putri. Dan ini eksperimen tidak hanya di sosial saja, ya di sini beberapa peserta juga saya lihat ada yang saya kenal dari Fakultas Ilmu Kesehatan juga ada ya, yang biasa dengan lab, kegiatan lab. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan metode atau dengan lensa dari eksperimen ini. Monggo Bu, apakah sudah dapat ya Bu artikelnya? Satu, dua, tiga. Oh, nggih. Sampun nggih Bu. Ya. Bu Putri, mohon maaf suaranya belum terdengar, Bu. Belum di-unmute. Oh, nggih. Baik, Bu. Untuk materi record nanti akan disampaikan oleh panitia, ya, Bapak Ibu. Silakan untuk mengisi presensi yang ada. Ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu kita membuka kesempatan untuk berdiskusi bersama, baik itu mahasiswa S1, S2, S3, ya ini adalah salah satu metode untuk menangkap realitas, ya, realitas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan ini menarik sekali karena biasanya apa ya, kalau S1 itu kita menguji hubungan X terhadap Y saja gitu ya. Kemudian kalau dengan pendekatan ini, dengan metode ini kita bisa menambahkan variable control untuk memastikan tadi hubungan kausalitas. Baik, Bu Putri, selamat datang kembali Bu Putri. Ya, baik. Mohon maaf Ya, nih, ada gangguan ya. sedikit ya. Tidak apa-apa Ibu, waktunya Ya, sudah tersedia. Monggo Ibu baik. kita menjawab pertanyaan yang Ya, pertama baik Bapak dari Pak Ibu. Ibu. Nah, ini sambil menjawab yang Pak Hilmi dan Bu Devi, contoh-contoh judul penelitian through eksperimen dan pre-eksperimen. Ya, kemudian Mm-mm. pertanyaan apa bedanya instrumen penelitian dan teknik analisis data? Berbeda ya Bapak Ibu sekalian. Instrumen penelitian itu adalah
ya semacam apa namanya kuesionernya begitu ya. Kuesionernya yang di dalamnya itu ada treatmentnya Bapak Ibu. Jadi misalkan kemarin saya melakukan penelitian terkait dengan whistleblowing system. Jadi Bapak Ibu bisa buka judul yang ini, yang 2025 IJBGE itu baru aja, Alhamdulillah itu setelah 4 tahun Mbak Verika Ya. di Inder Science, luar biasa. Lama sekali Bu Kalau nunggunya mau Bu. publikasi di Inder Science itu nggak bisa ditunggu, luar biasa pokoknya. Tapi setelah setelah dapat itu rasanya leganya minta ampun ya. Ya. 5 tahun Jadi penantian. iya, makanya itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu bisa lihat yang apa yang 2025 itu. Nah, memang kita tidak bisa cantumkan treatmentnya di artikel ya. Sebetulnya ada satu lagi yang saya belum ketemu itu di jurnal Sinta 2 itu memang sengaja saya masukkan treatmentnya di dalamnya. Nanti saya share ya. Jadi treatmentnya itu bisa saya karena pakai Google Form, treatmentnya itu bisa saya screenshot lalu saya masukkan di artikelnya. Jadi treatmentnya apa itu biasanya terlihat di metode penelitian Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus jelaskan juga bagian dari instrumen atau ceritanya itu seperti apa itu di bagian research metodologi ya. Tetap ada apa namanya partisipannya siapa, kemudian definisi operasionalnya masih kita pergunakan. Nah, lebih kepada di sini. Ada yang khusus adalah desain eksperimentalnya. 2 kali 2. 2 itu adalah bagaimana saya memisahkan bahwa keputusan itu ada yang individu, ada yang kelompok atau kolektif. Jadi ada 2 ya. Kemudian 2 berikutnya, jadi X1-nya adalah keputusan apa jenis individu sama kolektif 2. 2 berikutnya adalah apakah ada dukungan organisasi with organizational support ataukah yang berikutnya without organizational support, tanpa dukungan organisasi. Jadi 2 kali 2-nya itu ya. Nah treatmentnya itu diceritakan di sini ya. Memang di artikel kan kita cuma cerita ya, tapi di apa namanya di eksperimen kita bisa bisa pakai gambar, bisa pakai uraian warna-warni begitu ya supaya orang nggak jenuh dengan membaca suatu cerita gitu ya, semacam novel gitu ya. Tapi bisa diceritakan, oh di sini saya cerita tentang apa nih? Ya, berarti terkait dengan naratif case ya bahwa ada suatu kecurangan laporan keuangan itu yang dilakukan oleh sales manager. Ya, dia ternyata membuat apa namanya bukti penjualan fiktif supaya dia dapat insentif begitu ya. Nah, Anda ternyata pihak yang menemukan kejadian itu setelah dilihat dari bukti-bukti akuntansinya. Nah, bagaimana Anda memutuskan saya ini mau lapor atau tidak? Ya, saya kasusnya sama Bapak Ibu, sama-sama tadi ya cerita tentang bahwa kita menemukan, tapi treatmentnya yang berbeda. Kalau saya dapat grup A, maka saya sendiri nih, saya mikir sendiri, kemudian oh ternyata organisasi support, ada whistleblowing sistemnya, terus apa perusahaan memberikan kebijakan kalau lapor itu dapat hadiah, nah, kayak gitu. Maka kecenderungan saya akan ya melaporkan, bisa jadi atau mungkin tidak karena kan saya sendiri nih, saya takut juga ya gitu. Bagaimana kalau saya beda lagi, saya dapat yang sendiri tapi didukung oleh organisasi ya, dengan misalkan Mbak Bu Verika itu di grup B, saya cerita nih ke teman saya berdua bertiga dengan tim audit saya. Di perusahaan juga ada dukungan organisasi. Berarti kecenderungannya yang akan lebih kuat melapor yang mana, Mbak Verika? Yang grup B ya tentunya ya. Karena kan nggak sendiri ya, tapi bersama-sama tim audit.
Ya, cenderung grup B dibandingkan grup A. Nah, ini yang dimaksud instrumennya Pak tadi Pak siapa itu? Pak Hilmi, Bu. Pak Hilmi ya. Itu beda. Sedangkan tadi bedanya apa dengan teknik analisis data? Nah, teknik analisis datanya ada di bagian bawahnya. Nah, bagian bawahnya adalah bagaimana kita menganalisis data. Nah, Bapak Ibu bisa cantumkan ini demografik datanya iya. Kemudian, nah ini adalah pengujian statistik. Kita bisa mencari rata-ratanya. Tadi ya, oh memang benar secara teoritis harusnya kalau bergerak tidak sendiri, berkelompok, maka cenderung lebih kuat untuk melapor. Karena kalau sendiri kan takut ya, gitu. Kalau dengan tim kan, wah ini ya, dekengannya banyak, ya kan. Terus Oke. ada perusahaan yang support, ada yang nggak support, gitu. Untuk ada yang pakai whistleblowing, ada yang enggak, ya. Kecenderungan orang akan melapor ketika ya ada dukungan dari organisasi, gitu. Karena ada yang nggak didukung apa, oh misalkan kalau melaporkan malah dikucilkan, malah di PHK. Nah, itu kita ceritakan di situ di instrumen tersebut. Ya, jadi itu bedanya eh, instrumen dengan teknik analisis datanya. Nah, ini pengujiannya ada. Kalau ini kebetulan pakai Man Whitney karena dia distribusi datanya tidak normal. Jadi kalau memang tidak normal, Bapak Ibu tidak usah takut. Saya seringkali juga menyampaikan ke mahasiswa, kalau tidak signifikan, tidak normal itu bukan berarti dunia sudah berakhir, ya kan? Tapi dicarikan alat uji statistik yang non parametrik. Nah, ini adalah alat uji analisis datanya. Lalu kita menganalisis hasilnya seperti apa. Bahkan perlu diberikan gambar agar lebih menarik ini. Ya, itu sih Bu Verika. Iya, Bu. Ya, apa Untuk bedanya yang nomor 3 ya? Apa bedanya pengaruh dan efektivitas? Ya, bisa saja tergantung judul atau tujuan penelitian Bapak Ibu. Ya, kayak misalkan ini tadi, ya, lebih cocok pengaruh. Kenapa? Karena pengaruh pengambilan keputusan secara individu dibandingkan dengan secara kelompok. Pengambilan keputusan bagaimana pengaruh dukungan organisasi terhadap kemampuan seorang akuntan melaporkan kecurangan. Pengaruh itu. Tapi ada juga yang sejauh mana efektivitas. Nah, kalau tadi kan ada judul ya, efektivitas apa Bapak Ibu? Metode pembelajaran, efektivitas media sosial, efektivitas kalau di bidang kesehatan ya suatu treatment apa gitu ya, kalau di psikologi gitu ya diberikan treatment apa pada anak gitu ya, efektif tidak ya, makanan minuman. Nah, justru malah eksperimen ini sebetulnya berangkat dari ilmu eksak yang kita bawa ke apa namanya ilmu sosial ya. Itu mungkin Mbak, ada lagi ya pertanyaan Pak Andre ya. Iya, ada. Iya, Bu. Ini berkaitan tentang ini, Bu, ya. Eh, saat ini kan era digital, Bu. Apa-apa bisa diakses melalui Google Form, ya, tadi yang Ibu sampaikan melalui Survei Monkey, ya, Bu. Nah, ini kalau Ibu Pak Andre Marvianta bertanya, bagaimana kalau melakukan penelitian ini dengan menggunakan Google Form? Apa saja kendalanya dan bagaimana tetap menjaga internal validity-nya, Bu? Ya, betul Pak Andre. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya sudah mencoba juga melalui Google Form tadi. Ya Pak Andre, kita kalau menggunakan sistem semacam survei monkey atau kita bahkan kalau ikut hibah ya, biasanya hibah kan dananya lebih besar ya Mbak ya. Eksperimen Iya, itu sebetulnya butuh dana yang cukup besar ya kalau kita mau berbasis sistem. Jadi kita bisa bekerja sama dengan teman-teman di teknik informatika gitu ya untuk buatkan sistem gitu ya. Yang kita juga tahu di dalamnya memang instrumennya kita yang tahu tadi susun seperti cerita tentang auditor, cerita tentang akuntan itu tetap kita. Tapi kontrolnya dengan sistem itu. Contohnya
sistem kapan itu teman saya satu tim waktu itu hibah fundamental. Itu based on sistem ya. Jadi kita memang kita sebar email ke bisa juga email, bisa juga sosial media yang kita mengundang para investor. Nah, di sistem itu dia akan klik ya. Di sistem itu akan kelihatan izin untuk mengisi itu hanya untuk satu orang. Akan kelihatan IP-nya. Oh, IP saya sama IP Mbak Verika, IP Pak Fikri, IP Pak Rifandi pasti beda-beda nih. Jadi satu orang nggak mungkin mengisi satu kali. Kemudian kontrolnya di situ, dari di sistemnya itu. Jadi apa namanya, kalau kita bukan orang sistem kan nggak ngerti ya, tapi kita bisa pesan, oh nanti tolong ini supaya ini tiba-tiba videonya muncul, gambarnya muncul, suaranya muncul. Kemudian itu yang mengendalikan semua adalah by system. Nah, ini dananya cukup besar ya Bapak Ibu kalau kita create system. Tetapi yang murah bisa aja sarana Google Form. Betul. Ya, saya juga kemarin waktu disertasi pun keterbatasan dana ya Bapak Ibu sudah mahal di biaya publikasi ya, bayar jurnalnya udah pusing gitu. Apalagi mau pakai bikin sistem cita-cita iya, tapi ternyata dananya tidak mencukupi. Ya sudahlah, saya pakai Google Form. Jadi bisa Bapak Ibu bisa pakai Google Form. Tapi tadi bagaimana kita mengendalikannya? Karena kan Google Form itu kendalinya sangat rendah gitu ya. Maka dari itu ketika saya menggunakan Google Form, harus ada sarana lain yang bisa saya kendalikan. Misalkan ya ini, melalui media Zoom. Jadi dengan webinar ini saya kendalikan di, silakan Bapak Ibu bisa aja kita pisah breakout room gitu. Yang masing-masing breakout room kita sudah kasih para eksperimenter, mahasiswa atau teman-teman rekan kerja kita. Satu tim penelitian ada 4 gitu ya. Kamu pegang breakout room A, kamu B, kamu C, kamu D. Nah, di situ ada protokol eksperimennya. Jadi validitas internalnya terjaga. Nah, jadi tidak hanya Google Form yang disebarkan secara bebas, supaya ada validitas internalnya, kita bisa kendalikan di situ, tidak hanya disebarkan secara cuma-cuma, karena kan kita bisa aja tadi ya ekstranus variabelnya, karena eksperimen itu bisa mempengaruhi, misalkan satu ruangan AC-nya mati, satu ruangan AC-nya dingin, satu ruangan AC-nya sedang. Jadi sampai AC pun itu juga harus diatur Bapak Ibu. Karena mempengaruhi konsentrasi ya. Misalkan mahasiswa mengerjakan suatu soal di ruangan yang panas. Bahasa Jawanya sumuk gitu ya, gobios gitu ya. Sehingga dia nggak bisa konsentrasi mengerjakan. Satunya kedinginan, satunya lagi suhunya ya hangat hangat dan cocok lah, tidak mempengaruhi. Nah itu sama ketika kita melakukan survei Google Form, itu saran saya Pak Andre bisa juga disertai untuk kendali ini itu melalui Zoom meeting atau seperti apa dikendalikannya ya. Jadi tidak dilepas begitu saja menyebar Google Form seperti yang saya alami ketika di-share oleh teman saya. Ini eksperimen iya, tapi saya boleh bebas mengerjakan kapan aja. Wah, itu bukan eksperimen, itu nggak ada validitas internal. Nah, ini nanti akan ditanyakan ketika Bapak Ibu publish ke jurnal internasional. Karena validitas internalnya di mana? Bapak Ibu harus bisa ceritakan. Kalau sudah terlanjur, maka akan kesulitan. Kalau sudah penelitiannya sudah dilaksanakan, sementara jurnalnya mintanya menjaga validitas internal, wah bisa-bisa kita penelitian lagi nih, padahal sudah selesai penelitiannya mau dipublish. Bentar Mbak Verika ya, kayaknya baterai saya loh. Bentar. Oh ya, monggo Bu. Ya, ya, menarik sekali tadi udah disampaikan ya strategi yang oleh Ibu Putri bagaimana menjaga internal validity-nya jika menggunakan Google Form. Ya, sudah tersambungkan Bu, Bu Sudah Putri? Mbak, menarik Ya, sekali ya ini Bapak Ibu oke. sekalian.
Iya, heeh. Monggo, Bu. Ya, ini sambil melanjutkan yang penelitian selanjutnya, apa pertanyaan selanjutnya mungkin saya bisa share terkait dengan jurnal yang berikutnya ya Mbak ya. Ya, Ini monggo, Bu. terlihat ya Mbak. Dengan senang hati. Ya, silakan, Ibu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu kalau yang bidangnya CSR ya atau akuntansi lingkungan hidup. Sekarang kan lagi booming-boomingnya nih ya. Blue accounting, green accounting, bahkan ada loh Mbak, purple accounting tuh ada. Wah, Barangkali mau mencari ya. iya. Purple itu lebih ke yang sekarang itu ini loh apa bagaimana gender kalau nggak salah wanita, bagaimana wanita diberikan kesempatan, bla 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 itu bisa dicari tuh. Kalau mau yang Ya. kekinian banget ya. Nah, ini ceritanya tentang CSR. Nah, ini kalau dilihat dari judulnya kan impact ya, bisa tadi ya Bapak Ibu bisa gunakan efektivitas, bisa gunakan pengaruh, bisa gunakan impact. Kadangkala kan judul yang eye-catching itu akan bisa menarik para reviewer ya. Nah, ini kayak ini CSR disclosure. Oh, bagaimana ternyata treatmentnya ini tentang pengungkapan CSR. Ya, kemudian dampaknya apa, gitu kan, terhadap ke buyer sama seller. Oh, yang dimaksud buyer sama seller ini siapa sih ternyata gitu. Ternyata antara perusahaan yang mengeluarkan suatu produk dengan pembeli yang membeli produknya gitu kan. Kadang-kadang sekarang kita juga memikirkan dari sisi CSR ya. Oh, ini produknya ramah lingkungan enggak gitu ya. Bahkan sampai ngefek ke bagaimana investasinya seperti apa ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa baca nih komplitnya. Yang menarik di sini kenapa kok saya pilih jurnal ini? Menariknya adalah instrumennya cukup lengkap Bapak Ibu. Jadi bisa dipelajari. Saya dulu juga mencari yang kira-kira yang ini ya, artikel yang lengkap karena saya masih belajar cara membuat instrumen itu seperti apa. Ya. Nah, ini ada appendix E, appendix B, ya. Bahkan ini bisa juga diklik nanti. Nah, ini diceritakan di sini prosedurnya seperti apa, ceritanya apa, ya. Tahapannya seperti apa, bermain peran, ya. Dia dimasuk pada suatu kasus, dia menjadi seller kah, ataukah dia menjadi buyer kah. Kemudian di situ ada kondisi yang menceritakan bagaimana pengungkapan CSR pada suatu perusahaan. Nah, lebih detail ke produknya atau seperti apa. Nah, jadi Bapak Ibu pilih yang jurnal-jurnal yang ada kayak gininya nih, enak nih. Ya, jadi metode penelitiannya lengkap dan ada bayangan protokol eksperimen atau prosedur eksperimen. Menarik lagi yang jurnal berikutnya. Nah, ini pakai jurnal eksperimental. Nah, menarik kan? Is more always better, gitu kan? Pakai tanda tanya. Nah, ternyata pengujian eksperimental apa? Bagaimana eh, apa frekuensi, kemudian oh di sini ada narcissistic oversensitivity terhadap apa keakuratan kinerja ya. Ini bisa aja Bapak Ibu lihat gitu ya. Boleh kalau misalkan oh ternyata Bu, jurnal yang kita temui waktu itu yang saya temui adalah jurnal sistem informasi. Tapi saya modifikasi menjadi whistleblowing system. Nah, itu boleh Bapak Ibu. Jadi tetap ketika kita melakukan eksperimen ada jurnal acuan ya yang bisa kita modifikasi berdasarkan situasi dan kondisi di Indonesia dan terkait bidang akuntansi kita. Nah, ini bahkan banyak ini Bapak Ibu. Dia pakai survei online. Dia Bapak Ibu nanti bisa pelajari ya beberapa media-media survei online. Dia bisa mencapai 700 partisipan. Ini wow sekali gitu ya. Nah, di sini ada juga di bagian bawahnya. Nah, ini ada tahapan-tahapannya juga. Nah,
Maka dari itu Bapak Ibu harus jelas supaya nanti ketika Bapak Ibu menuliskan di artikel Bapak Ibu bisa jelaskan. Ketika tidak jelas, waduh, bingung ini nanti ketika kita mau publikasi. Ya, nah, ini apa pengujian datanya, kemudian di bagian bawahnya menarik, kayaknya ada tadi saya temukan. Nah, ini Bapak Ibu, ada pengukuran hypersensitive narsisisme scale ya. Kita termasuk orang yang narsis nggak nih? Iya, ada pengukurannya. Ya, betul. Lah, ini sampai dia bisa gambarkan gitu ya. Stage one, ini yang metode yang apa, ini yang metode apa, ini contohnya aja sih. Dia pasti nggak sajikan benar-benar lengkap karena takutnya kan eh, aplikasi yang benar-benar aplikasi banget gitu ya. Kalau yang tadi udah ya. Oke. Iya. Nah, itu sih Bu Verika dan Bapak Ibu sekalian. Iya, terima kasih banyak Bu Putri, sudah dipaparkan secara detail dan juga sudah dibagikan ya Bapak Ibu, monggo nanti artikelnya bisa diakses. Dan Bu Putri, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Bu, Hmm. izinkan saya sampaikan. Pertama itu selanjutnya pertanyaan dari Ibu Devi ini lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, Bu. Karena Ibu Devi ini, ya saya dengan Bu Devi ini satu kelas, Bu. Satu Oh angka. gitu. Tadi Brawijaya ya, antusias sekali untuk eksperimen. Kami baru belajar. Ya, jadi Bu Devi mempertanyakan, kalau penelitian eksperimen ini apakah memerlukan robustness test, Bu? Ya, seperti penelitian archival pada umumnya. Lalu yang kedua adalah, ini langsung penembakan nih, nembak kepada Ibu. Ibu berkenankah untuk untuk menjelaskan secara teknis, detail penelitian eksperimen di kesempatan lainnya, Bu. Nah, ini Ya. ya, tembak secara langsung ke Ichman dan juga kepada koordinator wilayah. Setuju ya, Bu ya? Nah, ini salam kenal dari Ibu Devi ke adik kelas Ibu di Brawijaya. Lalu pertanyaan yang ketiga, ini untuk menentukan variabel kontrolnya itu bagaimana Ibu? Karena ada banyak sekali, lalu untuk memastikan bahwa ini layak untuk dijadikan sebagai variabel kontrol itu seperti apa ya Bu Putri? Gitu. Oke, Dan yang baik. terakhir Bu, ada 4 pertanyaan dari Bu Devi, ini ternampak sekali dia sangat antusias menjawab. Yes. Apakah ada tips terkait jumlah kuesioner dalam penelitian eksperimen agar responden itu nggak bosan, Bu, untuk mengisi kuesioner tersebut, ya, untuk memastikan juga tadi ya internal validity dan juga untuk tidak bosan. Ya, terima kasih Bu Devi dan monggo Bu Putri mungkin Oke, dijawab yang pertama itu baik ada robustness Bapak Ibu testnya nggak, Bu? sekalian. Nah, Hmm, alhamdulillah nih berarti saya sudah menularkan virus-virus eksperimen ini ya, virus ya, positif ya, alhamdulillah. bukan virus yang negatif ya. Iya, Ya, bagus. Bapak Ibu sekalian, kalau ini terkait dengan teknis penelitian eksperimen nanti nanti saya bersedia Iya, sharing-sharing ya. Nanti kita akan buat seri-seri berikutnya boleh. Sampai dengan penyusunan instrumennya juga boleh, sampai terima kasih pengujiannya banyak Bu juga Putri. boleh gitu ya. Jangan-jangan nanti kalau Bu Devi ngambil disertasinya eksperimen nanti saya yang diundang jadi penguji eksternalnya nih. Ya. Kemarin ada adik kelas bimbingan sama dengan kopromotor saya, Bu Mm-mm. nanti datang jadi penguji, wah dengan senang hati ini ya. Nah, Iya. sambil menjawab pertanyaan yang pertama, apakah memerlukan robustness test? Biasanya itu ada yang tidak, ada yang jurnal-jurnal yang mempertanyakan. Sebetulnya apa namanya robustness test itu tidak diwajibkan. Hanya saja saya pernah yang di disertasi saya ya. Jadi kalau yang di artikel itu memang saya tidak masukkan tentang robustness testnya karena yang pertama tidak ditanyakan, yang kedua waktu itu saya masih di independent study ya, jadi masih istilahnya masih belajar eksperimen, jadi saya tidak melakukan robustness test, tapi ketika disertasi ya, jadi saya menemukan suatu artikel kemudian
saya agak lupa, harus buka-buka lagi nih ya, karena kurang lebih 2 tahun yang lalu nih sudah lulusnya ya. Jadi waktu itu saya pakai istilah apa ya, sensitivity test ya. Sebentar ya Bapak Ibu, kalau ini siring saya sampai Ya. lupa lupa. Kalau yang di artikel yang saya publikasikan, memang tidak saya masukkan ini ya, sensitivity testnya ya, atau robustness testnya ya. Jadi mungkin agak sama atau mungkin agak berbeda ketika kita melakukan penelitian archival. Hanya saja di sini saya bisa memberikan contohnya. Nah, waktu itu oleh Bapak Ibu penguji maupun promotor sebetulnya tidak diminta. Tapi kebetulan saya menemukan artikel dan saya masukkan. Cuman artikelnya saya lupa Mbak, ini apa namanya? Di mana gitu kan. Nah, ini salah satu yang saya uji. Jadi untungnya waktu itu di instrumen saya juga saya masukkan. Jadi istilahnya ini ada pengujian social desirability bias ya. Bagaimana seseorang menilai dirinya sendiri ataukah kita sebagai orang lain. Jadi di artikel tersebut saya saya jadikan acuan, saya masukkan, saya modifikasi, saya sesuaikan dengan penelitian saya. Jadi ini munculnya di mana? Munculnya di pertanyaan. Pertanyaan bagian akhir keputusan untuk melaporkan kecurangan ataukah tidak. Ada pertanyaan, saya sebagai saya sendiri, bagaimana juga kalau teman saya. Jadi pertanyaannya sebagai pendekatan orang ketiga, bagaimana kalau temanmu itu juga mengalami hal yang sama? Seperti apa? Apakah seberani dirimu istilahnya gitu? Apakah seberani dirimu untuk juga melaporkan ataukah justru malah sebaliknya? Jadi di sosial disabilitas ini saya uji. Nah, ternyata di sosial disability bias ini sangat menunjang eh, robustness kita gitu ya, sejauh mana hasil penelitian kita robust atau tidak. Ternyata di sini tipe skenario ya, ternyata nggak ada perbedaan, berarti kan robust ya, berarti maupun kita maupun rekan kerja kita berpikiran sebagai rekan kerja kita, maka sama aja gitu kan. Maka hal ini mengindikasikan tidak ada bias di dalamnya, bahwa di kalangan akuntan dalam penelitian ini dan juga tidak ada ancaman validitas internal. Nah, itu sih untuk menjawab yang tadi ya, apakah juga Robustness ya. melakukan robustness juga ya. Nah, lumayan ini ya. Ada lagi kah? Ya, berikutnya itu untuk menentukan variabel kontrolnya bagaimana, Bu? Nah, variabel kontrolnya Bapak Ibu. Nah, ini ada kala yang kita perlu mencantumkan itu sebagai variabel kontrol. Kan kalau di penelitian kuantitatif pada umumnya, kalau survei variabel kontrol itu kan diteliti, tapi diteliti, ikut diuji, tapi tidak ikut dibahas ya, kalau nggak salah Mbak Verika ya, gitu ya. Nah, variabel kontrolnya Bapak Ibu cari yang juga ikut mempengaruhi. Misalkan tadi ada keputusan individu sama kolektif. Kemudian ada yang dukungan organisasi, tidak ada dukungan organisasi. Misalkan Bapak Ibu menemukan ternyata kecenderungan yang berani melapor itu adalah laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, bisa saja gender itu menjadikan Bapak Ibu tambahkan sebagai variabel kontrol. Jadi kalau variabel kontrol itu kan
lebih kepada kita juga tahu sih, ini juga ikut mempengaruhi nggak ya. Jadi bukan sembarang variabel kontrol yang bisa kita masukkan, tapi variabel berikutnya yang tidak kita ikut bahas, tapi kita juga teliti kira-kira dia juga akan mempengaruhi juga nggak ya, menjadikan sebab suatu akibat tidak nggak ya gitu. Iya, yang memiliki kecenderungan bahwa itu variabel tersebut memiliki pengaruh ya Bu ya terhadap Ya, penelitian ini. Iya. ya. Kalau untuk pertanyaan berikutnya Bu, untuk jumlah kuesioner dalam penelitian eksperimen supaya tidak bosan bagaimana nggih Bu itu? Ah, ini kayaknya jumlah halaman mungkin ya. Jumlah halaman dalam satu kali kuesioner kayaknya ya. Kalau jumlah kuesioner itu cukup satu. Jadi satu untuk jadi begini. Oh ya, eh, maksudnya mungkin jumlah pertanyaannya nggih? ya betul. Iya. Jadi nanti akan saya jelaskan di next agenda ya. Jadi Siap. penelitian eksperimen itu sebetulnya ada jenis between sama eh, saya lupa satunya apa ya. Between sama satunya apa saya lupa ya. Jadi ada seseorang kayak tadi saya contohkan ada pretest sama posttest. Berarti kan dia satu orang diuji dua kali, sebelum dan sesudah. Ya, ada pula desain yang between. Between itu nggak ada sebelum, Mbak, tapi sesudah langsung. Jadi saya baca instrumen, oh ini ceritanya tentang tadi kecurangan laporan keuangan, lalu diukur hanya di akhir. Ya. Kemudian bagaimana supaya responden tidak merasa bosan? Yang pertama, eksperimen itu variabelnya paling banyak 3, Bapak Ibu. Bukan yang kalau kita survei ya atau apa metode yang lain itu kan banyak ya. Kita uji pakai SEM, gambarnya itu macam-macam gitu. Nah, kalau eksperimen maksimal 3 Bapak Ibu. Kenapa? Ya ini jaga nih apa? Munculnya kebosanan. Ya, munculnya kebosanan, akhirnya dia bacanya asal-asalan, sehingga keputusannya juga asal-asalan. Sehingga kenapa sih eksperimen dibatasi 3 variabel, dan juga treatmentnya juga 3. Jadi sangat menantang ini. Karena tadi aja saya buat 4 situasi, itu sudah pusingnya setengah mati, Mbak. Waktu itu independent study, mungkin rekan-rekan yang sedang studi lanjut S3 pasti merasakan sebelum disertasi itu ada independent study yang kita harus publish ya. Waktu Sekarang pertama sudah tidak ada kali, Bu. iya betul. Waktu kita belajar eksperimen itu masih 2 variabel. Itu pun 2 kali 2, jadi 4. Buat 4 itu setengah mati rasanya. Menceritakan 4 hal yang sama, tapi 4 kondisi yang berbeda. Lalu ketika disertasi yang sesungguhnya otomatis meningkat ya. Jadi 3 variabel dikalikan 2. Ya. Masing-masing 2 kali 2 kali 2, 8. Saya harus membuat 8 situasi kondisi yang berbeda. Itu sudah pusingnya setengah mati. Jadi untuk mengurangi kebosanan maka jangan terlalu banyak variabel dan treatment di dalamnya. Ya. Nah, itu jumlahnya berapa? Nah, itu tidak ada batasan sih Bapak Ibu. Cuman untuk mengurangi kebosanan tidak hanya berupa cerita, tapi ada gambar, kemudian apa ya, macam-macam kan ya, bisa gambar, bisa juga kalau kalau kemarin sih saya mau buat video atau mau buat ada suara ya, tetapi kalau Bapak Ibu mengerjakannya online sangat mempengaruhi kuota. Takutnya videonya nggak mau diklik karena nggak ada kuota, atau nggak mau ngeklik suaranya, audionya karena nggak ada kuota. Jadi kurang lebihnya kalau penelitian online jadi begitu. Tapi kalau Bapak Ibu penelitiannya adalah di apa namanya di laboratorium yang mahasiswa lah istilahnya itu mau pakai film mau pakai video audio itu bisa Bapak Ibu jadi nggak ada batasan sih cuman ya itu tadi perlu dipilot dulu ya Ya. kan perlu dipilot dalam satu kali pengerjaan itu butuh berapa menit ya semaksimal mungkin tidak lebih dari 15 menit. Wih, pengerjaannya perlu setengah jam ini. Nah, itu yang menjadikan responden bosan bahkan apa ya istilahnya dia mundur, tidak menyelesaikan
eksperimennya. Jadi di tengah-tengah dia sudah baca, habis itu lelah atau mungkin eh, kuotanya habis. Nah, sebisa mungkin di pilot test. Jadi memang kita setelah buat instrumen itu harus di pilot. Bahkan pilotnya itu nggak cukup satu kali, berkali-kali. Nah, ini tantangannya. Tapi kalau sudah jadi lega rasanya ya, berkali-kali sampai fit ya, hasilnya juga bagus. Nah, baru kita jadikan penelitian yang sebenarnya. Maka dari itu supaya tidak bosan kita pilot dulu. Oh, berapa menit? Oh, 10 menit aman. Tapi kalau mengerjakannya waduh, ternyata butuh 30 menit. Wah, ini yang menjadikan Karena kan bosan ya, Bu. kebosanan ya. Ya, itu Ya, sih. berarti butuh pilot test nggak, Bu? Baik. Ya, Bu, ini karena waktu kita sangat terbatas, tapi Mm-mm. masih ada satu pertanyaan lagi, Bu. Mohon berkenan untuk dijawab nggak, Bu, Ya, dari Ibu boleh. Nurhaya. Jika sebuah model intervensi itu baru mau diuji efektivitasnya, tapi sampelnya sulit didapatkan dalam jumlah banyak, apalagi dibatasi dengan waktu. Apakah tetap harus dibuat kelompok kontrol meski dengan jumlah yang sedikit gitu, Ibu? Ya, Kelompok. boleh. Jadi begini, tadi sebetulnya ada kata kunci yang sudah saya Mm-mm. sampaikan juga. Yang pertama adalah ketika kita penelitian eksperimen dalam satu kode instrumen, ya tadi saya bilang ada kode A, kode B, kode C, kode D. Dalam satu kode A itu sebetulnya minimal 10 orang saja sudah cukup, ya. Alangkah bagus lebih banyak lebih baik begitu ya. Kalau Bapak Ibu bisa jelaskan dengan baik di artikel kita itu bisa kok seperti yang di artikel yang IJBGE itu sebetulnya yang saya publish itu tidak banyak, itu hanya berapa ya, saya lupa, ada eh, hanya ada 83 partisipan. Jadi per kota itu hanya 20 orang. Jadi kita dapat untuk masing-masing kode itu kurang lebih 20, ada 20, 21, 22, ada yang 23 begitu ya. Jadi tidak perlu banyak. Ya memang contohnya kalau di luar negeri ada 700 karena tergantung pada survei yang dilakukan gitu ya. Sejauh mana kemudahan atau kesulitan dalam memperoleh sampel. Misalkan kita di Indonesia, Bapak Ibu bisa pakai dua cara. Partisipannya mahasiswa, tapi ada syarat gitu ya. Oh, mahasiswa apa? Tentang etika profesi. Berarti kita bisa menjelaskan, bisa berargumen bahwa mahasiswa ini sudah paham. Mahasiswa ini sudah paham, dia adalah semester akhir, dia sudah menempuh mata kuliah ini, sudah mempelajari ini. Sehingga dia boleh dijadikan sebagai partisipan. Ya. Atau kita mau gunakan akuntan yang sebenarnya. Wah, akuntan Udah sudah sulit ya. sibuk gitu ya Mbak ya, auditor apalagi masa-masa peak season seperti ini harus menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka tidak mudah gitu ya. Sehingga kita bisa berargumen bahwa tidak perlu banyak sampai dengan beratus-ratus, makanya di artikel-artikel itu Bapak Ibu lihat partisipannya siapa. Bahkan mungkin di ilmu eksak, ilmu kesehatan, kedokteran, eksperimen itu juga tidak banyak karena tidak semua mau gitu ya. Misalkan kedokteran gigi untuk mencari pasien yang mau dirawat giginya itu kan ya nggak banyak gitu kan. Nah, sehingga Bapak Ibu harus yakin bahwa ketercapaian minimal 10, kalau mungkin lebih dari itu maka lebih baik ya. 15, 20 itu lebih baik. Nah, Bapak Ibu silakan berargumen eh, kualitas dari partisipan itu yang memang tidak semudah yang lain. Seperti tadi ternyata partisipannya 700 karena ternyata itu adalah masyarakat umum gitu kan ya. Ya banyak bisa mudah, tapi kalau profesi tertentu ya misalkan orang-orang yang akuntan yang hanya memiliki gelar CA. Nah, banyak memang, tapi yang benar-benar bersedia menjadi partisipan eksperimen kita, wah tidak semua mau ini, tidak semua menyempatkan diri, tidak semua bersedia. Jadi boleh Ibu tidak sampai beratus-ratus seperti yang
di artikel tadi ya. Udah, Iya. mudah-mudahan menjawab ya Mbak ya. Ada lagi? Baik, ini karena kita terbatas waktu, waktunya sudah Ya, habis. Iya, tadi udah diingatkan juga oleh panitia. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Dokter Putri Wulanditya. Kita bisa melihat bagaimana tadi respon diskusi yang sangat powerful dan sangat ini ya, sangat interaktif ya Bu, karena terlihat dari banyaknya pertanyaan dan juga tadi terima kasih banyak atas penyampaian sajian artikel-artikel untuk bisa menjadi referensi acuan bagi kami. Kita bisa melihat bahwa eh, metode untuk riset eksperimen ini itu sangat relevan untuk menguji hubungan kausalitas tadi ya, Ibu, Bapak, Ibu. Monggo nanti untuk mempelajari lebih lanjut bisa mempelajari referensi yang tadi sudah diberikan oleh Ibu Dr. Putri dan untuk mungkin ICMA akan mengadakan mengadakan pertemuan berikutnya silakan nanti Bapak Ibu pantau terus melalui Instagram ataupun melalui grup ya, grup yang di ICMA untuk mendapatkan informasi berikutnya. Karena tadi pertanyaan-pertanyaan teknis juga cukup banyak ya Bu ya. Jadi mungkin akan ya akan tersampaikan di kemudian hari. Terima kasih banyak ya. Ibu Dr. Putri Wulanditya dan juga rekan-rekan audiens, mahasiswa, dosen, praktisi yang sudah terlibat aktif dalam diskusi pemaparan pada hari ini. Saya sangat sekali merasakan manfaat daripada kegiatan ini. Saya juga berharap itu pun dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, demikian untuk saya memoderator kegiatan ini. Saya kembalikan kepada Bapak Fikri. Monggo Pak Fikri. Baik, terima kasih atas pemaparan yang cukup bagus ya dari Ibu Putri dan juga Ibu Verika yang sangat bijak dalam mendampingi kemudian membuka sesi diskusi dan selama perjalanan dari webinar dari kita mulai pukul siang tadi 9. Baik, adapun untuk sesi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Putri mengenai berbagai macam penjelasan mengenai jenis-jenis penelitian eksperimen ya. Mulai dari eksperimen itu hanyalah sebuah metode sebenarnya, kemudian apa namanya perbedaan pada pengendalian variabel, kemudian ada manipulasi variabel bebas dan berbagai penjelasan yang cukup kompleks tadi. Nah, mungkin nanti untuk sesi selanjutnya bisa dijelaskan oleh Bu Putri dalam webinar lain ya. Jadi silakan dari Bapak Ibu apabila memang minat kemudian tertarik dengan metode eksperimen nanti tunggu acara selanjutnya dari ICMA terkait mungkin eksperimen yang lebih mendetail. Nah, kemudian dari saya MC, saya mengingatkan untuk Bapak Ibu, silakan jangan lupa untuk mengisi link evaluasi yang ada di kolom komentar sebagai bagian dari partisipasi Bapak Ibu untuk kegiatan pada siang hari ini. Kemudian apabila memang dari Bapak Ibu menginginkan sertifikat, silakan bisa menghubungi panitia dan juga mengisi link presensi dan juga link evaluasi. Mungkin dari saya MC, apabila ada salah kata dalam pelaksanaan webinar pada pagi hari ini, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, sekaligus menutup acara pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bu Putri, Bu Malam, Verika. Bapak Ibu sekalian. Terima Ya, kasih Dokter Putri, Bu Verika, Sami-sami, Bu. Pak Fikri. ya, sama-sama, Bu.